semuanya, saya Maria Immaculata Ratna Maya Dejereng dengan NIM 242141334 dari kelas Agama O. Untuk UAS kali ini saya memilih tema Agama dan Sains di Era Big Data. Dalam video ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah dialog dengan figur publik, yang kedua adalah dialog dengan figur fiksional film, dan yang ketiga adalah dialog dengan figur lintas agama. Baik, untuk dialog yang pertama adalah dialog dengan public figure. Untuk public figure kali ini saya memilih Susan Wojcicki. Beliau adalah mantan CEO YouTube dan merupakan salah satu orang yang paling penting di era Big Data ini. Beliau ini dikenal dengan pandangannya yaitu embrace the failure, yang berarti merangkul kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan pencarian kebenaran. We need to think about our plans being written in pencil, not pen. Willing to change as the world changes and as we change. Salah satu kutipannya yang menarik dalam video yang telah saya tonton yaitu kita perlu memikirkan rencana kita kayak kita menulis pakai pensil, bukan pulpen. Nah, ini mencerminkan sikap terbuka terhadap perubahan, sesuatu yang sangat penting di era Big Data saat ini. Nah, di era Big Data ini, sains itu berkembang sangat pesat dan informasi mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Tapi, kemajuan teknologi ini tanpa nilai kemanusiaan bisa kehilangan arah. Nah, disinilah agama berperan mengajarkan etika, kesabaran, dan tanggung jawab dalam menggunakan ilmu yang baik dan benar. Sains memberi alat untuk memahami bagaimana dunia itu bekerja, tetapi agama memberi arah bagaimana kita menggunakannya untuk kepentingan kehidupan kita sehari-hari. Di tengah derasnya arus data dan algoritma, agama hadir sebagai kompas etika yang mengarahkan kita untuk mengolah teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif. Nah, ketika keduanya berjalan bersama, beriringan, barulah kemajuan menjadi bermakna dan tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak secara spiritual. Untuk dialog yang kedua, yaitu dialog dengan figur fiksional film, saya memilih film After Yang. Nah, dalam film After Yang ini, karakter yang paling mengesankan bagi saya adalah karakter Yang. Dia adalah seorang android yang meskipun bukan manusia, tetapi menunjukkan kasih sayang, rasa ingin tahu, dan refleksi mendalam tentang hidup. Ia tidak secara langsung membahas tentang sains, tapi keberadaannya justru menunjukkan bahwa teknologi bisa membawa manusia lebih dekat pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dunia sains dalam film ini sangat maju, namun tetap menyisakan ruang untuk makna dan hubungan emosional antar manusia dan teknologi. Sebagai seorang Katolik, saya melihat bahwa film ini membuka ruang dialog antara sains dan iman. Nah, bahwa sains bukan sekedar alat teknis yang digunakan untuk menunjang kehidupan manusia, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk memahami apa itu cinta, kehilangan, dan bahkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dialog yang ketiga ini adalah dialog dengan figur lintas agama. Untuk figurnya saya memilih Haidar Bagir. Jadi Haidar Bagir ini adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal karena pemikirannya yang mendalam tentang hubungan antara sains, agama, dan spiritualitas. Ya, selama ini sains begitu dikdaya, begitu dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan, sehingga mungkin ada semacam keterlupaan terhadap aspek lain dalam kehidupan yang bukan hanya tidak kalah penting, tapi sesungguhnya sangat menentukan di dalam manusia mencapai kebahagiaannya. Jadi sebagai seorang Katolik, saya percaya bahwa sains dan agama bukanlah hal yang bertentangan, tetapi sains membantu kita memahami dunia secara rasional, sedangkan agama memberi arah etika dan kasih. Di tengah kemajuan teknologi seperti AI dan di era Big Data ini, agama menjadi kompas moral
yang menjaga kemanusiaan kita. Jika keduanya berjalan bersama, maka kita bisa menjadi manusia yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara spiritual.